Ada yang mana? Masuk semuanya? Semuanya ya. Dan selanjutnya sebelum kita membahas materi, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada hari ini diberikan kemudahan oleh Allah. Ilmu yang bermanfaat. Tolong untuk ketua kelasnya saja langsung berdoa. Mas Alki berdiri. Pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan jenis scientific model discovery learning ya. Di atas itu juga ada huruf tentang tanya jawab dan lain-lain. Lalu tujuannya adalah menyebutkan kriteria daripada tanda-tanda balik dan bilang yang tepat. Kalian nanti dapat menyebutkan kriteria tanda-tanda balik lalu mengkomunikasikan tentang tanda-tanda balik dan bilang dengan lancar. Kemarin kita membahas tentang tanda-tanda balik ya. Nah, kalian sudah kelas 4 untuk kelas 5 sudah umur sekitar 9 tahun 10 tahun ya. Dan selanjutnya kalau seandainya ya kalian itu mengalami head atau mimpi basah, malu nggak? Gimana? Malu? Jadi sampai head itu malu nggak kira-kira? Atas jawaban itu malu, nggak boleh malu ya, karena itu memang fitrah daripada perempuan dan fitrah daripada laki-laki. Semuanya pasti akan mengalami tanda-tanda balik dengan 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 ikhtiar itu ya. Makanya nggak boleh malu kita semuanya ya. Nah, selanjutnya nanti kita bagi kelompok, sudah bagi ya, kelompoknya sudah bagi 1, 2, 3 ada 4 kelompok. Nanti saya akan memberikan suatu pertanyaan atau suatu permasalahan yang berkaitan dengan kita semuanya. Setiap manusia pasti akan mengalaminya. Itu tanda-tanda balik. Jadi ada beberapa permasalahan yang kita ketahui. Salah satunya coba perhatikan ya, ditulis juga bisa, ditulis ya, dalam teks di layar juga ada masalahnya, tulis satu seandainya ada ya, seorang anak, contoh saja namanya Zainab ya. Nah, Zainab itu siswa kelas 4 madrasah Ibtidaiyah dan sudah berumur 9 tahun. Pada suatu hari dia mengeluarkan darah mulai pukul 6 pagi ya, sampai pukul 6 pagi lagi. Nah, apakah hukum darah yang dikeluarkan oleh Zainab tersebut? Nah, ini nanti tolong didiskusikan ya pada kalian ya. Ya, nanti
nanti kalian bisa mendiskusikannya ya, permasalahan itu ya. Nah, dan sekarang kedua, kalian diskusikan ya. Diskusikan berbagai macam masalah-masalah tersebut ya. Diskusikan, bisa kalian ambil atau mencari sumber-sumber dari buku-buku yang sudah ada ya. Dari buku kalian yang sudah ada di buku-buku itu bisa diambil referensinya. Kalau sudah ya, ini ya, ini terus untuk permasalahan yang kalian kan yang kalian selesaikan itu kira-kira permasalahan apa? Carilah ini semuanya. Sudah menemukan kira-kira apa keterangan-keterangan, data-data yang kalian temukan, tolong dipresentasikan ke depan tentang masalah tersebut. Oke ya? Ini ya, buka sini. Coba tentang masalah apa tadi? Hukum itu tadi apa? Jalannya apa? Jadi jalannya termasuk darah. Kenapa? Dari permasalahan yang pertama, Zainab mengeluarkan darah pukul 6 sampai 6 pagi. Dari kelompok ini ya diterangkan ya bahwa Zainab mengeluarkan darah itu termasuk darahnya adalah darah haid. Keterangannya satu karena Zainab sudah berumur 9 tahun. Yang kedua, karena maksimal atau minimal darah yang dikeluarkan itu adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam gitu ya. Ada pertanyaan kira-kira pada teman kalian? Tidak ada pertanyaan ya. Kita tahu dulu ya tentang apa yang sudah kita bahas tersebut. Jadi haid ya. Apa sih yang dinamakan haid itu? Nah, haid itu secara bahasa artinya aliran seperti yang mengalir. Dan kan secara istilah haid ada darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau melahirkan. Kalau penyakit atau melahirkan itu masih berbeda lagi, bukan haid ya. Tadi ada namanya darah nifas, itu kalau melahirkan. Ada darah istihadah, itu tentang haid ya. Waktu terjadinya haid tadi sudah disebutkan, pertanyaannya kebanyakan waktu terjadinya haid. Waktu minimal haid adalah sehari semalam. Jadi kalau ada seseorang yang mengalami mengeluarkan darah tapi hanya beberapa jam, umpamanya jam 1 sampai jam 3 sore keluar, setelah itu enggak, itu bukan dinamakan darah haid. Itu adalah darah istihadah. Karena ini haid minimal adalah sehari semalam. Ya, umumnya haid terjadi antara 6 sampai 7 hari dan maksimal lama waktu haid adalah 15 hari dan 15 malam. Nah, sementara itu waktu minimal suci antara 2 haid juga 15 hari dan 15 malam. Jadi jeda antara dia haid dan suci itu juga 15 hari 15 malam. Makanya tadi pertanyaannya, ketika ada seseorang yang haid tanggal 1 sampai tanggal 16 baru 5 hari kok haid lagi, itu namanya darah apa? Namanya darah istihadah. Nah, tadi juga disebutkan tentang ihtilam ya. Dan ihtilam
atau mimpi basah. Larangannya sama, bukan mimpi basah ya. Jadi basah adalah terjadi ketika seseorang laki-laki tidur kemudian saat bangun sudah mengeluarkan sperma atau tos dan menggunakan tos. Nah ini ya. Nah, di situ hal yang dilarang adalah sholat. Nggak boleh sholat karena ada besar. Yang kedua tawaf sama. Tapi puasa tetap wajib karena harus gerak bersuci. Ya. Menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran serta itikaf berdiam diri di jalan masjid yang diperuntukkan untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, tadi sudah saya perkuat keterangan dari kalian semuanya. Coba saya ingin mengecek dulu tadi membahas apa? Tentang haid, tentang ihtilam, dan tanda-tanda balik. Ada pertanyaan yang kurang paham kira-kira? Ya apa? Nah, di dalam orang yang sedang haid ataupun tadi apa? Ihtilam, ya haid besar. Nah, ini otomatis nggak boleh memegang Ka'bah. Apakah boleh memegang Ka'bah? Otomatis. Karena apa? Tawaf itu di lingkaran Ka'bah. Orang tawaf itu di lingkaran Ka'bah. Nah, tawaf saja nggak boleh. Bagaimana cara memegangnya? Juga jelas nggak boleh. Karena mendekat untuk tawaf nggak bisa. Berarti nggak boleh aktif. Dan juga mau bertanya, saya beri hadiah. Baik, usah kaget saja. Ya, tangan. Ya, untuk siswa-siswi sekalian, anak untuk selanjutnya pada akhir daripada sesi materi kita tadi yang sudah bahas banyak, mendiskusikan banyak, saya ingin tahu seberapa hasil daripada materi yang sudah kalian pelajari. Ini ada LKPD diisi. Mulai diisi ini dipergunakan untuk diisi yang jujur sesuai apa yang kalian ketahui dan sudah kalian paham ya juga ya. Nah, kiranya cukup. Nah, dari itu ya, kita jangan lupa tetap belajar, semangat ya, semangat belajar, jangan lupa berdoa, tetap patuh kepada kedua orang tua dan jangan membangkang terhadap perintah orang tua. Itu sebagai bukti kita itu birrul walidain. Karena ilmu yang akan kita dapatkan nanti bisa didapatkan dari ridhonya orang tua, ridho wali, dan juga tetap semangat untuk belajar. Sebelum kita tutup,